Assalamualaikum Devia. Waalaikumsalam Bu Eni. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Baik ya, hari Jumat terakhir di minggu ini maksudnya. Jadi Jumat awal Desember. Jumat awal Desember ya, apapun itu. Oke, jadi hari ini di siang menuju sore yang lumayan agak mendung. Semoga hati kita nggak turut mendung ya, semoga tetap bahagia. Ini Bu Devia mau melaksanakan praktik coaching. Iya, saya mau melaksanakan praktik coaching, melatih coaching bersama Bu Winda sebagai coachingnya, betul ya. Nah di sini saya mohon maaf selaku berperan sebagai supervisornya nanti. Kira-kira nanti punya Bu Devia ini kompetensi mana dalam coaching yang mau dilatih? Kalau dari yang saya rasakan Bu Eni, yang saya kurang ini adalah kompetensi mengajukan pertanyaan Bu Eni. Jadi saya ini terkadang agak bingung mengajukan pertanyaan. Tapi semoga dengan seiring berjalannya waktu dan kita sering latihan ya, semoga aja pertanyaan-pertanyaan itu akan keluar begitu saja. Mengajukan pertanyaan ya, pertanyaan yang berbobot ya. Iya. Kemudian dalam hal ini kira-kira skala yang Bu Devia miliki, kalau kita nilai mulai dari 1 sampai 10 ini Bu Devia berada di nilai berapa? Kalau saya sih merasa masih berada di nilai 6 ya Bu Eni. Karena proses coaching ini apa ya? Baru saya tahu ternyata kalau coaching ini kita hanya mengarahkan saja ya. Jadi coachingnya yang nanti akan memberikan solusi dan jawabannya sendiri gitu. Sedangkan selama ini kan kita biasanya kalau ada orang yang curhat itu kan kita memberikan inovasi atau memberikan solusi, memberikan solusi walaupun ya nggak sebagian besar, tapi kan pasti ada solusinya gitu. Gimana kalau begini aja gitu. Jadi mungkin saya masih di skala 6. Nanti setelah proses ini kira-kira pengennya naik ke skala berapa? Ya pengennya kalau di proses coaching ini saya pinginnya itu bisa melaksanakan coaching itu sesuai dengan alur tirta yang sudah disebutkan tadi itu, dan bisa menjadi pendengar yang baik dan bisa merencanakan pertanyaan-pertanyaan itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coach itu bisa menemukan permasalahannya sendiri gitu. Jadi mereka juga akan merasa oh ya ternyata saya bisa gitu sih. Kira-kira harapannya setelah praktek coaching nanti apa? Harapannya ya saya bisa meningkatkan kemampuan coaching saya gitu. Bisa meningkatkan kemampuan coaching menjadi 8, 9 atau bahkan 10 Bu Eni. Amin. Oke baik, kalau gitu langsung saja daripada saya penasaran nanti seperti apa hasilnya, langsung saja ke prakteknya Bu Devia sebagai coach dan Bunda sebagai coaching. Di sini semoga nanti benar-benar tersimpul angka 8, 9, 10 yang kita harapkan ya. Oke baik Bu Eni. Terima kasih Bu Eni, mohon dinilai ya Bu Eni. Halo Bu Indah, kita ketemu lagi ya. Gimana Bu Devia, sehat ya? Alhamdulillah saya sehat. Saja Bu Indah ya, masih semangat menjadi guru ya kita ya. Itu ya Bu. Alhamdulillah masih semangat, Ya. Meskipun up and down, tapi tapi kita harus tetap semangat ya. Pantang menyerah kalau bisa semangat, atau pantang semangat kalau bisa menyerah. Gitu. Gimana nih Bu Indah? Ada yang bisa saya bantu nih, kenapa kemarin kayaknya hubungin saya Bu Devi jamnya 08 gitu ya, jadi ini mumpung saya lagi kosong, sibuk ya, jadi apa nih, mungkin ada yang mau diceritakan ini ya? Iya, sepertinya. Jadi karena kita sama-sama di grup bergerak ya, karena Bu Devia juga sedang belajar tentang coaching juga gitu kan, jadi mungkin kayak saya mungkin lebih kayak ingin berbicara aja, berbincang-bincang gitu kan ya, terkait apa yang mengganjal di hati ya, harapannya nanti bisa menemukan solusi gitu. Jadi gini, jadi kan karena di grup penggerak itu kan sebenarnya kita dihimbau ya untuk memiliki komunitas praktisi gitu kan ya, yang dimana kan kita bisa melakukan praktik baik atau saling sharing praktik baik dengan teman-teman sejawat, rekan-rekan sejawat di sekolah ya. Cuma kan karena permasalahan di sekolah kita itu kan sebenarnya cukup rumit ya Bu Devia ya. Karena kenapa rumit? Karena sebenarnya cukup iri ya dengan teman-teman yang guru SD itu yang
kayak bisa kumpul selalu gitu kan ya, apa namanya, berbagi praktik baik gitu. Sedangkan kita tuh kadang tuh waktunya sendiri tuh sulit gitu ya. Kenapa? Karena kita kan gurunya kan berbasis mapel ya Bu ya. Iya, Jadi betul. punya kesibukan yang ya luar biasa gitu. Saya tidak mengatakan bahwa guru di sekolah kita itu adalah guru yang tidak aktif, tapi sebaliknya luar biasa aktif ya. Jadi setiap guru di sekolah kita itu kan punya kesibukan yang luar biasa juga selain ngajar. Jadi saya bahkan merasa bahwa tidak ada satupun guru di sekolah kita yang tidak ngapa-ngapain ya, pasti punya tugas tambahan yang lain gitu ya. Entah jadi tuan kelas, entah jadi pembina ekskul, entah jadi pembina kir seperti Bu Devia gitu kan ya, entah jadi kayak di OSN gitu seperti saya sendiri juga ya, dan juga apa namanya, kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Sehingga saya merasa bahwa untuk melakukan sharing atau praktik baik dengan Pak Najwa itu juga lebih sulit gitu, lebih sulit untuk dilakukan gitu loh. Jadi itu sih sebenarnya yang apa namanya, yang ya menjadi permasalahan atau mungkin yang menjadi ganjalan juga untuk saya. Sebenarnya yang ingin saya bicarakan atau yang ingin kita bincang-bincangkan tentang itu sebenarnya. Oke. Jadi agak sulit ya menemukan waktu yang tepat untuk apa namanya, memberikan praktik baik terhadap rekan sejawat. Sharing dengan rekan sejawat itu memang agak sulit ya juga ya kalau di sekolah kita ini. Kemudian Bunda, kira-kira nih Bunda, kenapa kok bisa sulit tadi ini ya? Ya tadi itu Bu Devi, jadi karena kan banyaknya beban guru yang beraneka ragam ya. Jadi satu guru tuh kan selain nggak cuma ngajar aja gitu ya, pasti punya tugas tambahan yang lain gitu. Oh iya, belum ngoreksi juga ya. Belum melakukan penilaian juga. Jadi kira-kira nih Bunda, selain apa namanya waktu yang tidak tepat nih Bunda, apa lagi sih yang membuat apa namanya ya komunitas praktisi ini belum bisa dijalankan gitu? Mungkin selain waktunya yang nggak pas, mungkin juga karena ini ya, mungkin karena apa istilahnya itu, mungkin belum adanya ini, kalau saya mengatakan tuh kayak belum ada yang kayak ayo yang memulai gitu ya gitu. Jadi kayak mungkin kayak harus ada yang ayo dulu gitu kan, kadang apa-apa itu kan harus dimulai dulu gitu kan ya, gitu mulai dulu nanti yang gimana nanti ya betul. Jadi mungkin itu sih Bu Devi. Jadi kayak saya merasa kayak mungkin mencari sosok yang memulai ini mungkin juga sulit gitu, seperti itu. Berarti harus ada yang memulai, berarti harus ada yang memberi contoh. Kemudian yang lainnya nanti mungkin akan mengikuti karena sudah ada, oh ternyata begini gitu. Jadi mungkin gitu ya. Kira-kira Bunda, di lingkungan sekitar kita nih Bunda ya, maksudnya dari Bapak Ibu guru nih, kira-kira siapa ya Bunda yang berperan, maksudnya yang pantas atau yang kira-kira nih berkompetensi nih untuk memulai sebuah rencana ini, atau kira-kira nih harus memulainya itu dengan cara apa gitu kira-kira? Kalau saya sebenarnya punya pandangan ya, itu lebih kepada ke Wakasi Pak Anang gitu. Karena kan dia sendiri itu kan selain sebagai wakil kepala sekolah bina siswaan, dia juga alumni bergerak gitu. Jadi kayak harusnya punya pandangan terkait bagaimana memulai komunitas praktisi itu sendiri. Kemudian juga karena beliau juga punya istilahnya punya power di istilahnya kan dalam sekolah ya, istilahnya kan pejabat sekolah ya Bu ya. Jadi mungkin lebih bisa kayak mendekati kepala sekolah, mungkin mendekati kepala sekolah terlebih dahulu. Kemudian juga mungkin dari kepala sekolah nanti akan berimbas kepada teman-teman yang lain, gimana gitu agar aksi itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi pandangan saya ke Pak Anang. Jadi pandangannya semoga Pak Anang ini bisa gitu ya menjadi orang yang memulai itu dalam komunitas praktisi. Kira-kira nih Bunda, nanti rencananya nih Bu, apa yang mau dilakukan sama Bunda? Ya mungkin seperti yang saya tadi katakan ya Bu, karena saya tuh kan tadi harus kayak mulai dari ada yang mulai dulu, dan pandangan saya tadi kepada Pak Anang mungkin ya tadi mungkin saya akan melakukan permintaan ya, membuat permintaan kepada Pak Anang gimana biar kita bisa memulai atau menghidupkan komunitas praktisi sekolah kita gitu kan. Kemudian juga mendukung meminta Pak Anang untuk kayak membuat tim mungkin ya, yang mungkin bisa terdiri dari guru-guru yang dari sekolah kita, mungkin dari saya sendiri atau dari BB atau Bu juga gitu ya.
istilahnya pilar-pilar ya di sekolah kita ya, dalam artian karena kita punya pengalaman di grup penggerak seperti itu, mungkin itu kemudian nanti Dari satu ini ya, satu tujuan ya, maksudnya kita punya gambaran yang sama, satu visi yang sama, gambaran yang sama. satu visi yang sama untuk komunitas praktisi ini. Sebenarnya komunitas praktisi ini baik ya Bunda ya, hanya saja terkadang orang berpikir apa namanya, kok ngapain sih, isinya apa sih gitu. Mungkin memang benar ya katanya Bu Ina tadi, harus ada yang memulai dan harus ada apa namanya, hasilnya dulu gitu, karena kalau sudah harus ada hasilnya biar teman-teman yang lain bisa ngikutin gitu kan ya Bu Ina. Kira-kira nih Bu Ina kapan nih Bu Ina bisa menemui Pak Anang nih? Ya mungkin secepatnya ya Bu, karena kan menurut saya secepatnya dalam artian mungkin tidak dalam bulan-bulan ini, karena ini adalah bulan untuk anak-anak melakukan penilaian akhir semester, jadi mungkin fokus ke sana dulu, dan mungkin Bapak Ibu guru juga akan lebih sibuk untuk melakukan penilaian dan sebagainya gitu ya, apalagi menjelang liburan Natal dan tahun baru. Jadi mungkin akan saya lakukan di tahun ajaran baru atau di bulan Januari ya, tapi akan segera saya lakukan. Supaya apa? Supaya segera berjalan sebenarnya, karena tujuannya sebenarnya kan baik ya tadi, seperti yang Bu Devi katakan tadi itu. Cuma kan karena ketidaktahuan dari teman-teman, jadi kayak belum bisa mengambil apa ya, niat baiknya apa, bukan baiknya, pelajaran baiknya gitu ya. Karena sebenarnya kan itu wadah untuk sharing ya, bukan harus selalu kita yang memberi materi, tapi bisa dari teman-teman juga gitu, teman-teman lain yang punya kompetensi di bidang apapun gitu kan ya, bahkan di bidang apapun itu ya, tidak spesifik hanya untuk di bidang TI saja atau hanya di bidang biologi saja gitu kan, tapi apapun semuanya yang istilahnya bisa mengembangkan atau bisa menyelesaikan permasalahan pembelajaran di kelas. Saya itu cukup baik sih. Betul Bu Indah. Jadi tadi rencananya Bu Indah akan menemui Pak Anang dulu untuk mengkomunikasikan ini supaya komunitas praktisi ini bisa segera dilaksanakan, kemudian bisa berimbas kepada teman-teman juga, dan teman-teman juga bisa bisa sharing. Jadi pembelajaran di kelas itu tidak hanya kita menghakimi diri sendiri, tapi juga akan ternyata harus begini, ternyata di kelas biar rame itu harus begini, ternyata dari pengalaman-pengalaman guru-guru yang lain itu bisa dijadikan sebagai referensi untuk masing-masing guru mengajar di kelas itu, mungkin ya Bu ya tujuannya nanti. Nah, baik Bu Indah, mungkin kayaknya sudah nemu solusi ya. Jadi yang harus dilakukan pertama adalah menghubungi Pak Anang. Ada gambaran ya, ada gambaran ya. Ada gambaran. Jadi ada apa namanya, menemui orang dulu yang akan menjadi provokator nih ya. Betul ya. Jadi provokatornya adalah Pak Anang dan tim guru penggerak gitu. Terus kemudian nanti Bu Indah akan dengan teman-temannya akan membentuk komunitas praktisi dan melakukan praktik balik gitu ya Bu Indah ya. Kira-kira nih kapan kita bisa ketemu lagi untuk membicarakan hasil dari rencananya Bu Indah nih? Mungkin secepatnya ya Bu, karena saya merencanakan mungkin dari apa yang kita bicarakan tadi kan saya jadi punya ide. Setelah saya ngomong sama Bu Devi, saya jadi punya ide. Oke, berarti kayaknya nemuin Pak Anang, kemudian buat program kerja, kemudian saya sampaikan saat pembinaan di awal masuk semester baru. Biasanya kan selalu ada pembinaan ya. Selalu ada pembinaan. Jadi mungkin akan saya bicarakan kepada Pak Anang by WA dulu, kemudian nanti mungkin tindak lanjutnya gimana beliau bisa berdekatan dengan Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih ya Bu Devi, saya jadi tercerahkan ini ya. Oke, tercerahkan. Semoga ini nanti berjalan dengan baik ya Bu Indah. Nanti saya tunggu setelah tahun pelajaran baru, nanti kita sharing-sharing lagi apa ya yang sudah didapatkan dari semester baru. Iya kan semester baru? Iya, bukan tahun pelajaran. Oh iya, semester baru ya. Oh iya, sorry, kita masih ada di tahun pelajaran yang sama ya. Oke. Baik, terima kasih ya Bu Indah. Semangat, sukses selalu. Buat jangan pantang menyerah. Ya, terima kasih. Ya, gimana Bu Devi ya? Sudah berhasil praktek coaching? Iya, Bagaimana sudah berhasil praktek coaching dan sudah lega. Sudah lega, sangat lega. Sangat lega. Leganya gini karena bisa melakukan latihan coaching. Jadi ketika nanti saya menemukan sebuah permasalahan, mungkin saya bisa menyelesaikannya dengan coaching. Oke. Kemudian tadi pas di tengah-tengah perjalanan coaching nih, apa yang sudah ditangkap dari Bu Devi sendiri? Apakah kira-kira rasa dan tirtanya sudah muncul di sini atau? Kalau saya sendiri sih rasa dan tirtanya tadi kayaknya sudah muncul ya. Sudah muncul loh Bro ya. Sudah muncul sih rasa dan tirtanya. Cuma tadi kan tapi ada sedikit solusi ya tadi ya saya katakan. Hampir. Cuma tadi gini pas kan di awal tadi Bu Devi tuh yang pengen dilihat dari kali ini supervisi kali ini adalah dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Tadi tuh sempat kayak ada satu kali kayak jeda pas mau tanya
apa nih, kayak agak mikir gitu. Iya, iya. Kemudian balik lagi ke Karena mungkin saya lebih ke fokus ini ya, apa ya pertanyaan yang berbobot ini ya, mungkin gitu ya, jadi kurang mengalir aja kan. kurang mengalir ya, tapi overall semuanya sudah bagus. Oke. Dalam rasa penerimaan dengan baik kepada Bu Winda selaku coachnya juga sudah sangat baik sekali. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diberikan juga sudah bagus. Tadi juga sudah ada resume di sini, dimana dengan alur ceritanya pun juga di awal tujuan mau ngapain sudah ada. Kemudian sampai mengidentifikasi kira-kira apa sih yang menjadi permasalahan Bunda tadi, kalau nggak salah itu bagaimana cara menggerakkan teman-teman dalam aktivitas itu. Proses identifikasinya Bu Devi itu dengan halus tapi langsung nangkep gitu. Keren loh tadi ya. Alhamdulillah. Iya, kalau dari peran seperti itu. Kemudian perencanaannya juga sudah oke. Ya, tanggung jawab sampai ke tindak lanjut nanti kapan mau ketemu lagi juga sudah disampaikan ya. Cuma tadi sedikit ya, memang dari awal kayak yang mau dilihat adalah dalam memberikan pertanyaan dan sedikit kayak sempat Bingung ya? iya, menjelaskan kayak pertanyaan. bingung ya. Cuma itu aja sih, semuanya sudah bagus, sudah Kayak baik, semoga nanti kedepannya bisa lebih bagus lagi Iya. dan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih bagus gitu ya. Kalau tadi di awal itu skala nilainya dari 1 sampai 10, ini Bu Devi ya bilangnya nilainya adalah 6. Kira-kira sekarang ada di posisi mana? Kalau dari reviewnya Bu Eni tadi ya, mendengarkan reviewnya Bu Eni bahwa kayaknya udah bagus nih, kayaknya udah ini, cuman kurang ini. Nah mungkin naik lah Ibu ya, mungkin saya sudah bisa mencapai nilai 7 kayaknya sudah nyampe nilai 7 karena sudah bisa mendengarkan dengan baik, merespon coaching gitu kan tadi. Cuman hanya saja kurang dari pertanyaan berbobot itu ya, kadang agak apa ya yang ditanyakan Itu lihat kayak tapi ya sudah hanya oke, bagus sih. Oke. Baik, kalau gitu semuanya sudah terlihat nampak dengan baik, dan harapan kita sebagai guru penggerak semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching ini secara berkelanjutan ya Bu Devi ya. Amin, amin, amin. Terima kasih ya Bu Eni sudah mengamati saya melakukan proses coaching, kemudian sudah menyupervisi saya dan memberikan saya masukan, kemudian kekurangan saya dalam coaching tadi, sehingga semoga kedepannya saya bisa menjadikan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Eni tadi sebagai landasan saya untuk menjadi dokter. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sampai Ketemu lagi.